Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Sebetulnya saya sudah melewatkan beberapa momentum tentang Persib ya. Kemarin aja lawan Rans, preview match sama reviewnya aja saya nggak buat video gitu. Tapi sekarang kayaknya kalau nggak buat video ya, agak gregetan juga sayanya. Ini terkait isu yang beredar nih, bahwa pertandingan Persib lawan Persija nanti di laga home putaran kedua musim ini pakai penonton atau enggak gitu. Nah, nanti kan akan kita ulas ya, akan kita ulas. Tapi sebelum kita ulas, saya kasih jawaban di depan aja deh. Pertandingan antara Persib dan Persija pasti pakai penonton ya. Sekali lagi, pertandingan Persib lawan Persija pasti pakai penonton. Jadi kan gini nih, kemarin tuh ada rilis sanksi Komdis ya. Persib dikenai sanksi Persib ya sebagai buntut insiden kerusuhan ketika menjamu PSIS. Ada kerusuhan tuh ya. Kerusuhannya silahkan lihat lah di video, banyak. Jadi ada supporter Semarang datang ke Bandung gitu-gitu ya. Nah, sanksinya itu sebetulnya udah ada acuan sanksinya. Kejadian ini sanksinya begini, kejadian ini sanksinya begini ya. Nah, Persib itu selain nominal uang itu diancam sanksi juga ya, atau dijatuhi sanksi bahwa laga kandang terdekat mereka tidak boleh dihadiri penonton ke stadion. Alias lawan Persija nggak boleh pakai penonton ya, terancam. Wah, ramai atau gaduh ya dah lawan Persija. Coba kalau lawannya PSKC gitu ya, ngelawan naon gitu ya, mungkin nggak heboh ya, karena kan bobotoh ini kan menantikan ya pertandingan ini. Ini sih bukan laga klasik ya, big match lah, seru lawan Persija ya setiap tahun itu. Nah, lalu beredar juga ini isu, dan kalau bobotoh ya maaf ya, kalau bobotoh blow on nggak pakai nalar, isu yang berkembang terutama mungkin di Twitter ya, ini akan diamini ya. Ini padahal nggak logis, dan ini menunjukkan bahwa bobotoh itu tolol sebetulnya ya, nggak pakai otak gitu. Jadi gini katanya, bahwa Persib malah senang katanya ya dengan sanksi tanpa penonton ini gitu, karena Persib nggak akan repot katanya, nggak akan repot ngurusin keamanan ya, dan juga nggak akan khawatir ada denda yang lebih besar dan lain sebagainya gitu. Katanya Persib memang manajemen Persib memang cuma nyari untung, mentingin uang aja nih, nggak mau rugi gitu ya. Nah, padahal orang-orang yang mengeluarkan opini ini justru meyakini bahwa PT PBB itu kerjanya hanya nyari bati gitu ya, yang duit dagang gitu ya. Nah, justru karena mereka itu harusnya konsisten ya dengan pemikiran seperti ini, bahwa PT PBB kerjanya neangan bati ya. Nah, justru karena mereka selalu berpikir PT PBB neangan bati, maka harusnya mereka juga berpikir bahwa PT PBB justru tidak akan melepaskan potensi ekonomi ketika laga kandang menghadapi Persija ya. Ini kalau kita hitung secara kotor, ini potensi ekonominya bisa miliaran loh ya. Asumsinya tiket terjual habis. Gitu loh. Nah, ini aneh ya. Orang-orang ini aneh nih. Bobotoh-bobotoh yang golongan ini aneh. Sisi lain mereka selalu menuding PT PBB nyari bati cenah. Nah, tapi ketika ada kejadian ini mereka malah hilang nalar gitu. Padahal apa coba? Padahal justru disinilah PT PBB peluang nyari bati gede gitu. Masa iya dilepas, gimana sih saya bilang ya. Jadi mereka selalu mengatakan PT PBB begini. Nah, tapi di sisi yang lain inkonsisten ya cara berpikir mereka. Jadi gini teman-teman ya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bertindak tidak adil, termasuk nuduh-nuduh segala macam gitu ya. Jadi kita boleh tidak suka sama satu kelompok, satu golongan dengan alasan yang benar lah ya, yang logis ya. Nah, tapi jangan karena kita nggak suka sama kelompok itu, apa-apa jadi salah gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi Anda yang nggak suka sama manajemen Persib itu boleh, mungkin karena alasannya terlalu komersialisasi apa gitu ya, terus PT PBB sekarang meninggalkan akar historis, lalu ikatan emosional dengan bobotohnya, itu boleh alasan seperti itu. Tapi dalam beberapa hal ya
tuduhan-tuduhan Anda itu bisa jadi cuma rasa benci aja dasarnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, jadi PT PBB dari awal itu justru tidak akan melepaskan peluang mendulang rupiah ya dari pertandingan lawan Persija. Ini potensi ekonominya besar. Alias gitu ya. Itu kan ada di putusan Komdis itu kan bahwa terhadap putusan ini ada kesempatan banding. Jadi dalam konsep peradilan atau penjatuhan hukuman ya, sistem gitu, yang namanya banding ini adalah upaya hukum. Jadi ada upaya hukum itu ada pertama, lalu ada berikutnya. Nah, ini adalah upaya berikutnya. Jadi di tingkat pertama itu kan putusan itu oleh Komdis, Komisi Disiplin ya. Kalau di pengadilan umum itu ada namanya pengadilan negeri itu di kabupaten kota itu menjatuhkan putusan ya. Nah, pihak yang tidak puas itu boleh mengajukan keberatan, namanya banding. Nah, Persib bisa banding terhadap putusan ini. Kemana? Ke komisi banding ya, komisi banding. Komisi banding ini sama dengan Komdis, ini adalah organ yudisial di bawah PSSI juga gitu ya. Jadi masih internal mereka. Jadi ada mekanismenya. Nah, nanti putusan berikutnya itu bukan hasil rapat Komdis, tapi Komding, komisi banding ya. Ada beberapa kriteria putusan yang nggak boleh banding ada ya. Biasanya itu jumlah nominal biasanya mah. Jadi kalau jumlah uangnya kecil langsung mengikat, nggak boleh banding. Misalkan ya, saya nggak tahu nih batasan tahun ini berapa. Cuma kalau jumlahnya cuma 5 juta, 10 juta itu udah ada langsung keterangan bahwa terhadap putusan ini tidak boleh banding atau tidak ada upaya banding gitu ya. Karena dianggap ya geus duit leutik atau geus lah tong ribet ya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang namanya upaya hukum ya, upaya banding, keberatan itu ribet juga, memang susah juga ya. Anda harus punya argumen lain yang mengalahkan putusan itu, argumen, bukti baru dan lain sebagainya ya. Belum kalau misalkan Anda nge-hire lawyer itu harus yang jago juga gitu ya. Dan belum tentu Anda menang. Ingat, yang namanya banding itu keputusannya itu ada 3. Yang pertama adalah keputusan yang sama aja gitu. Misalkan Anda dihukum 3 tahun penjara misalkan ya, banding sama aja gitu. Yang kedua adalah memperberat. Bisa loh hukuman banding tapi hukumnya jadi lebih berat. Asalnya dihukum 10 bulan jadi 2 tahun gitu ya, bisa. Bisa lebih ringan. Lebih ringan itu bisa bebas, bisa apa. Nah, Persib nanti ketika banding ada 3 kemungkinan itu. Apakah lebih berat, apakah sama saja, atau ringan. Tapi tentu saja yang namanya pihak banding ya, pingin lebih ringan kan, pingin lebih ringan. Nah, untuk nominal uang itu cuma 25 juta mungkin bisa nggak masalah. Saya yakin yang akan dibanding argumen utamanya ya, Persib itu adalah mereka akan keberatan jika pertandingan lawan Persija itu tanpa penonton. Jadi pihak PT PBB akan mengupayakan Persib Persija harus pakai penonton. Dan saya nggak ngomong saya nggak boleh mendahului putusan ya. Cuma gini, kenapa saya yakin ini akan dikabulkan? Gini loh, sepak bola profesional itu salah satu tujuan utamanya adalah kesejahteraan umum ya, tentang perputaran ekonomi dan lain sebagainya. Kalau Persib Persija sampai nggak pakai penonton, itu potensi ekonomi yang hilang ya, itu besar sekali. Minimal ratusan juta ya, paling parah miliaran. Ingat loh, kalau ngomongin potensi ekonomi, kita bukan cuma ngitung tentang jualan tiket, tapi juga sektor transportasi ya, sektor kuliner yang bergerak ketika ada pertandingan kan, orang-orang dagang laku segala macam. Lalu sektor konveksi nih, yang jualan baju Persib Persija tentu saja makin ramai, itu harus dihitung ya. Dan sepak bola termasuk federasi, operator liga, sponsor semua berkepentingan menjaga ekosistem seperti ini gitu. Jadi saya yakin ada pertimbangan-pertimbangan bahwa udahlah sanksi tanpa penontonnya jangan lawan Persija, tapi lawan apa gitu ya. Itu akan ada gitu ya. Jadi kita bisa analisis secara objektif ya, bahwa mungkin bisa jadi Persib tetap kena hukuman tanpa penonton, tapi bukan pas lawan Persija ya. Pas lawan apa gitu. Oke, intinya gitu teman-teman. Jadi ya nanti lawan Persija tetap pakai penonton. Oke, sampai ketemu di stadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1929 23 lain 18 ya mah.